Karissa tenggelam. Ya ampun, bodoh banget. Hah? Bianca, apa kamu bilang? Ada apa sama Karissa? Mau baca nih. SMS dari Mama Lydia. Mau baca. Ampun deh Bianca. Kan Mama udah bilang dari awal sama kamu. Hati-hati sama orang suruhan kamu, jangan sampai Karissa kenapa-napa. Ini kok malah Karissa coba yang hampir celaka. Gimana sih? Ya itu dia mah, dasar orang bodoh kan. Disuruh gitu aja gak becus. Malah Karissa yang celaka. Sekarang aku harus kasih dia pelajaran. Ayo Ma, kita harus pergi. Oke, waktunya pergantian shift. Yang shift sore, silakan pulang. Ada pesan dari Bu Bianca. Temui saya di lokasi yang saya kirim. Ada apa ya? Bar. Dia pasti pulang. Kita ikutin dia, tapi jangan sampai kita ketahuan. Yuk, pelan-pelan, pelan-pelan. Prasetya. Dia ngikutin gue. Dia curiga ya sama gue. Bar, jangan sampai ketinggalan, Bar. Ya. Percuma, Pak. Lu nggak bakalan dapat informasi apa-apa dari gue. Ngapain dia berhenti di situ? Emang remaja? Bisa jadi. Apa kita cek ke sana? Mas, mau beli nasi goreng? Oh, enggak Bang. Bang, mau nanya. Kenal yang punya rumah itu nggak? Yang itu? Iya. Oh iya, saya sering lihat. Kerjaan orangnya apa? Kalau nggak salah sih jadi satpam, Bang. Makasih ya. Makasih, Mas. Oke. Jadi dia memang satpam. Berarti bukan penyusup. Terus gimana sekarang? Iya, berarti bener dia bukan penipu, bukan penyusup. Dia aja bilangnya kerjaan satpam. Gue bilang juga apa? Nggak bakalan dapat apa-apa dari gue. Pak, Bu, Bapak pergi dulu ya. Pak, anak kita sakit. Pak. Yakin kamu Bianca? Jangan-jangan dia nggak datang lagi. Tenang aja Ma, dia pasti datang kok. Dia nggak mungkin nggak datang. Mana? Maaf Bu, saya telat. Tapi ada apa ya Ibu mau bertemu sama saya? Sebentar Bu, istri saya telepon. Angkat aja. Pasti penting. Baik. Halo Bu? Kak, kamu kemana? Baru pulang kok pergi lagi? Iya, saya ada kerjaan.
kamu kenapa nangis? Anak kita, Pak. Anak kita sesak nafas gara-gara alergi. Hah? Kok bisa? Aku juga nggak tahu, Pak. Kenapa, Pak? Anaknya alergi ya? Jadi sesak nafas. Iya. Dari mana ibu tahu? Kalau nggak salah, ada orang yang datang dan ngasih anak bapak itu biskuit udang. Ya kan? Sementara anak bapak itu alergi udang. Jadinya dia sesak nafas. Bener nggak? Kok ibu juga tahu bahwa anak saya ini alergi udang? Saya bukan cuma tahu soal alergi anak kamu. Tapi juga saya tahu apa yang sudah kamu lakukan ke anak saya, Karissa. Keteledoran kamu itu membuat anak saya hampir aja itu semua gara-gara kamu kan? Tapi Bu, itu kecelakaan. Saya nggak sengaja. Kamu nggak usah menaikkan nada kamu ya kalau bicara sama saya. Dan satu hal lagi, kalau sampai terjadi hal seperti ini lagi sama anak saya nggak akan segan-segan membuat anak kamu bukan hanya susah bernafas, tapi berhenti bernafas. Mau? Ayo, Ma. Jadi, Ibu Bianca yang bikin alergi anak saya ini kumat. Gak sangka saya Ibu Bianca bisa sejahat itu. Bisa-bisanya Bu Bianca bisa mengancam saya seperti ini. Enggak, aku nggak boleh tidur. Aku nggak mau nanti ada yang jahatin Juna. Pokoknya aku nggak boleh tidur. Ya ampun Aisyah, kok kamu belum tidur sih? Ini kan udah malam. Kamu harus istirahat. Kok malah merajut? Aku nggak mau tidur, Bu. Aku sengaja yang menjagain Juna semalaman ini. Aku nggak mau kalau ada orang yang ngejahatin Juna. Lebih baik Ibu sekarang pulang ya. Ini udah malam, kasihan Pak Juki, Bu nungguin Ibu di rumah. Ya udah, Ibu balik dulu ya. Tapi kalau kamu ngantuk, jangan dipaksakan. Kamu harus istirahat, ya. Ya udah, Ibu balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sofia, kayaknya kecurigaan lu itu nggak beralasan deh. Lu dengar sendiri kan? Tetangga-tetangga sana tuh ngomong apa tadi? Orang itu kerjanya bukan cuma satpam. Tapi dia itu kerja di perusahaan, agensi yang Dimas sewa. Iya, tapi tetap aja, Bar. Feeling gua nggak enak. Kayak ada yang disembunyiin sama orang itu. Loh, kok Ibu belum pulang? Iya, ini juga baru mau pulang. Kamu kok di sini, Bar? Tadi janjian sama Setia, Bu. Ya udah kalau gitu Ibu bareng sama aku aja. Setia, tolong nanti bilang Aisyah ya. Suruh dia tidur. Ibu tahu dia tuh lelah dan ngantuk banget, tapi dia disuruh tidur nggak mau. Mungkin dia takut anaknya terjadi apa-apa, makanya dia nggak mau tidur. Iya, Bu. Terima kasih. Nanti saya bicara sama Aisyah. Ayo, Bar.
Ibu pamit dulu ya. Ya udah, balik Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum. Ibu, salam. Ngantuk. Enaknya tidur nih. Udah malam juga kan. Aduh, siapa sih itu? Malam-malam gini pakai nelpon lagi. Gak tau orang mau tidur apa. OMG. Orang ya, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, ganggu aja. Kenapa sih dia nih kalau nelpon gak tahu diri banget? Angkat dia. Apa? Aduh Mama, bisa nggak sih angkat teleponnya biasa aja, nggak usah teriak-teriak gitu. Aku juga denger kok. Ma, denger ya. Aku nelfon Mama karena aku mau ngasih tahu Mama sayang kalau sekarang giliran Mama. Giliran apa? Mama tenang aja. Aku nggak akan kasih tugas Mama yang susah-susah karena aku tahu kapasitas Mama. Mama hanya perlu takut-takutin Aisyah sampai Aisyah menjadi orang yang paranoid. Dia ketakutan, lalu dia akan dipikir sama semua orang sakit jiwa. Mama ngerti kan? Dan setelah itu Mas Dimas akan membawa dia ke rumah sakit jiwa. Bisa, Ma. Bagus juga ide kamu. Kan memang tuh si Aisyah udah paranoid kan? Nah, itu dia, Ma. Sekarang aku perlu bantuan Mama untuk melakukan itu. Lakuin apa? Gini, Ma. Oke. Mama akan lakuin. Aisyah. Kalau ngantuk tuh tidur. Biar gue yang jagain anak-anak. Ya. Enggak kok. Aku nggak ngantuk-ngantuk banget, Mas. Iya udah Mas Setia, mendingan balik ke kamar lagi deh. Yang butuh tidur itu lo Aisyah, bukan gue. Mas. Tolong jangan paksa aku kayak gini, Mas. Asal Mas tahu, yang bikin aku bahagia itu bukan karena aku baik-baik aja. Tapi aku dapat maaf dari suami aku, Mas. Aku mau Mas Dimas balik lagi kayak dulu. Jadi aku mohon sama kamu, tolong jangan bikin usaha aku sia-sia. Kalau emang Mas Setia pingin ngeliat aku bahagia, tolong jauhin aku, Mas. Oke. Maafin aku, Mas Setia. Kata-kata aku selalu nyakitin kamu.
Oke, aku harus bikin Aisyah ketakutan. Ya, biar dia kena mental, terus jadi paranoid tingkat tinggi. Siapa yang ketuk jendela? Yang di siapa-siapa? Aku mau mengambil anakmu, Aisyah. Enggak! Kamu gak boleh ambil anak aku! Enggak! Yes, berhasil. Dia ketakutan. Enggak! Aku gak akan ngebiarin kamu ambil anak aku! Enggak! Oke, berhasil. Aku berhasil. Ternyata suara aku tadi lumayan serem juga. Sampai-sampai Aisyah ketakutan. Puas. Aku puas banget. Sekarang pasti yang lain pada keluar kamar dan bingung. Ada apa Aisyah teriak-teriak? Aku cari tahu, Kira-kira mereka pada panik gak ya? Aisyah, lumayan juga suara aku buat nakut-nakutin dia. Oke. Dimas, lo dengar suara Aisyah teriak? Iya. Itu Aisyah teriak kenapa ya? Ramai. Aku harus ngeliat nih. Ya, aku harus lihat. Aku datang. Pura-pura panik. Panik banget. Papa panik aja ya. Panik banget dong. Ada apa sih? Ada apa? Kok Aisyah sampai teriak-teriak kayak begitu? Mama sampai kaget loh. Gak tau, sebaiknya kita lihat. Ayo. Iya. Enggak ya Allah, sayang, enggak. Aku enggak akan ngebiarin siapapun ambil anak aku. Aisyah, kamu kenapa? Enggak boleh ada orang yang ambil kamu, sayang, enggak boleh. Aisyah, kamu kenapa sih?
Orang di sini nggak ada siapa-siapa. Kok malah teriak-teriak kayak begitu? Aisyah, di sini nggak ada siapa-siapa. Aisyah, kamu nih kenapa sih? Memangnya siapa yang mau ngambil anak kamu tuh siapa? Nggak boleh diambil. Anak aku nggak boleh diambil. Nih, Dimas Setia. Si Aisyah ditanyain kok malah jawabnya kayak begitu? Apa jangan-jangan Aisyah itu udah... Hah? Pokoknya apapun yang terjadi, saya nggak akan izinin kamu ambil anak aku. Apa? Kamu ngomong ke saya? Nyebut mama kamu kayak gitu. Aduh. Kamu nggak punya etika. Bicara sama orang tua, kok kamu kayak begitu? Sayang, Mama kan jaga kamu terus ya. Mama nggak akan ngebiarin orang ngambil kamu, siapapun itu. Kamu sama Fadil akan aman sama Mama. Mama janji Mama nggak akan ngebiarin siapapun ngambil kamu, termasuk orang yang bisik-bisik di jendela tadi. Kalau ada bisik-bisik lagi akan Mama usir. Mama janji sama kamu. Dimas, Setia, ini jangan-jangan karena si Aisyah paranoidnya tingkat tinggi, halunya juga nggak karu-karuan, udah benar-benar sinting kali. Mama. Dimas, Mama kasih tau omong kamu ya. Udah deh, kamu tuh nggak usah pikir panjang lagi. Kalau Mama jadi kamu, Mama udah bawa Aisyah itu ke rumah sakit jiwa. Mam. Ya omongan Mama bener, daripada kita jadi ikut-ikutan stres kayak dia. Mama ogah. Aisyah, kenapa kamu jadi seperti ini? Dimas. Gue percaya Aisyah itu nggak halu. Kalau gue aja percaya, harusnya lo suaminya lebih percaya sama Aisyah. Gue percaya ada penyusup di rumah ini. Lo lihat dia. Dia ngeliatin jendela terus. Takutnya memang beneran ada penyusup. Kenapa kita nggak cek semua aja ke seluruh rumah lo? Mau cek apa lagi? Rumah ini udah aman. Banyak satpam menjagain. Dan kita ada rekaman CCTV. Kalau gitu kita cek CCTV. Oke, kita cek CCTV. Kita buktiin Aisyah benar apa enggak omongannya. Ayo. Nggak ada siapa-siapa. Kamera 10. Kok Aisyah jerit-jerit kayak gitu ya, padahal nggak ada orang loh. Dasar pada bodoh semuanya. Mau dilihat sampai matanya siwer, nggak bakalan tuh melihat rekaman apa-apa. Untung aja aku pintar, aku bisa sembunyi dan tahu mana titik-titik yang nggak ada CCTV-nya.
Aku tahu kalau lewat sini gak kelihatan sama CCTV. Tapi aku harus hati-hati nih. Minum Mama, ngapain Mama ngintip-ngintip? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya lagi sama Mama? Apa mungkin Mama yang sudah takut-takutin Aisyah? Tapi untuk apa? Rasain, sakit kan? Syukurin. Apa Mama kerjasama dengan Bianca? Tapi masa setelah jebakan yang kemarin, Mama masih mau bergaul sama Bianca? Rasanya nggak mungkin. Dip. Gue gak mungkin salah. Tapi kok gak ada siapa-siapa ya? Apa mungkin penyusupnya tahu tentang CCTV rumah lo? Tapi gak mungkin juga. Yes. Aku berhasil. Aisyah ketakutan dan semuanya panik. Oh, memang kalau aku yang lakuin semuanya pasti beres. Tapi kalau Bianca, kalau dia gagal lagi. Kalau gitu sebaiknya aku kasih tahu ke Bianca. Saatnya aku sombong sama dia. Supaya dia itu nggak terus-terusan bikin intrik-intrik ajaib sama aku. Baca tuh baik-baik ya. Mama berhasil dong. Aisyah tadi ketakutan setengah mati. Mama yakin banget Aisyah pasti cepet dikirim ke rumah sakit jiwa. Mama Lydia gitu loh. Bisa tidur nyenyak nih malam ini. Sebelum tidur bersih-bersih dulu. Untung aja aku gak ngebuang Mama jadi sekutu aku. Ternyata Mama masih sangat berguna buat aku. Tenang aja Pak Satpam. Kamu tenang-tenang ya. Saya gak akan nyakitin kamu. Saya hanya perlu pinjam posisi kamu beberapa hari aja. Dan setelah semuanya beres, kamu boleh pergi. Tapi dengan syarat, kamu gak boleh kasih tahu kalau ini semua perbuatan saya. Dan saya juga akan kasih kamu uang yang banyak sekali. Jadi kamu tenang aja ya, oke? Oke? Ngangguk? Apa Bapak bilang? Mantan suami saya, Mas Herman, meninggal karena kecelakaan mobil. Dan dia mewariskan semua harta warisannya kepada anak kami, Bianca, Pak. Iya. Iya, Bu. Ya ampun, Bianca. Kamu beruntung. Papa kamu meninggal dan kamu kaya raya sekarang.
Tapi jujur, Pak, saya masih sangat shock. Saya kaget, Pak. Saya nggak nyangka mantan suami saya, Mas Herman, sakit. Lalu pergi meninggalkan kami selamanya secepat ini. Saya nggak nyangka, Pak. Jujur, saya masih shock. Shock berat saya, Pak. Tapi apa yang sebenarnya terjadi ya? Bukannya Mas Herman gak suka, malahan benci sama Bianca. Kok tiba-tiba dia bisa kasih semua harta warisannya ke aku dan Bianca? Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak untuk informasinya. Jujur saya nggak bisa berkata apa-apa sekarang karena saya masih sangat shock. Saya nggak nyangka Mas Herman segini cepat meninggalkan kami. Hidup dan matinya manusia itu adalah takdir Allah, Bu. Tapi yang terpenting gunakan harta warisan almarhum dengan sebaik-baiknya. Tapi lebih baik lagi jika dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, Bu. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, informasinya ya, Pak. Sekali lagi, saya terima kasih banyak sekali. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Siska. Ya. Hati-hati di jalan ya, Pak. Permisi. Ya, silakan. Kaya raya. Wah, Mama. Kenapa sih, Ma? Kok joget-joget kayak gini? Mama lagi seneng banget ya? Tadi aku ketemu sama pengacara di depan. Pengacara Papa kok ada di sini? Udah, duduk dulu. Bentar, Mama hapus air mata dulu. Karena tadi harus acting depan pengacara. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Mama punya berita bagus. Papa kandung kamu, Papa Herman, ternyata itu udah meninggal, Bianca. Mendadak kecelakaan. Dan ternyata mewariskan seluruh harta warisannya ke kamu. Kita tuh kaya raya sekarang, Bianca. Mama tahu nggak sih? Apa? Itu semua berkat Bianca. Berkat kamu gimana? Jadi, Ma, waktu Papa sekarat, aku sempat jengukin dia sebagai anak yang berbakti. Papa kenapa? Suster ini, Papa saya kenapa? Pak Herman mengalami kecelakaan, Bu. Mobilnya meledak, sehingga Pak Herman mengalami luka bakar seluruh tubuh. Papa harus sembuh ya, Pak. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Pak. Aku cuma punya Papa dan Mama. Aku udah diusir dari rumah suami aku sendiri, Pak. Pak, aku nyesel. Aku nyesel udah jadi anak yang gak berbakti sama Papa. Aku janji, Pak. Aku janji. Kalau nanti Papa sembuh, aku janji aku akan jadi anak yang baik buat Papa. Tapi Papa harus sembuh. Papa harus bertahan ya, Pak. Bianca mohon, Papa harus bertahan. Pak, saya mau mewariskan harta saya kepada putri saya, Bianca. Baik, Pak. Luar biasa, anak Mama ini ya.
Gak ngomong-ngomong, gak apa. Keren kamu tuh. Iya dong, kalau itu nggak usah diragukan lagi, Mah. Kan aku anaknya Mama. Kalau gitu sekarang kan kita udah punya segalanya, Bianca. Mendingan kamu lupain lah dendam kamu sama Dimas. Kita pergi ke luar negeri, kita bahagiakan Karissa, kita bahagiakan diri kamu, dan kita bahagiakan diri kita juga karena kita berhak untuk bahagia. Iya dong? Pindah? Enggak, Mah, enggak. Lah kenapa nggak mau? Justru sebaliknya, Mah. Aku akan gunakan semua uang ini untuk menghancurkan Aisyah. Menghancurkan Aisyah gimana sih, Bianca? Mama tahu nggak sih kenapa aku menjalankan rencana ini? Ini adalah salah satu tujuan aku, Mah, menjalankan rencana ini. Kalau nanti aku berhasil, aku menjebloskan dia ke dalam rumah sakit jiwa. Dia akan mendekam di sana. Dia akan terpisah dengan anaknya. Barulah aku bisa pergi dengan tenang. Mama tahu, Aisyah harus merasakan apa yang aku rasakan, Ma. Terpisah dari suami, terpisah dari anakku, Ma. Dia udah merebut semua kebahagiaan yang aku punya dulu. Dan sekarang dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Udahlah, Bianca. Buat apa coba semua rencana kamu itu? Udahlah, lupain aja. Mendingan kamu sekarang pikirin kebahagiaan kamu dan juga Karissa. Udah, selesai. Hidup kamu bahagia. Aku gak akan mungkin bisa bahagia kalau Aisyah belum hancur. Kalau Aisyah belum hancur di tangan aku, Pak. Karena apa? Karena Aisyah dan ibunya sudah merebut kebahagiaan kita. Mama jangan lupa itu. Maka dari itu, aku akan balas semuanya, Ma. Semua penderitaan yang dia kasih ke aku dan Mama. Ampun ya, pada tidur. Iya ini. Waduh, susunya cepet banget habis. Laper ya, Nak. Ya udah, Nenek bikinin lagi ya susunya. Bu, nggak apa-apa. Fadilnya di sini aja, Bu. Lumayan kena sinar matahari. Oh, ya udah, Ibu bikinin dulu ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aisyah, ada apa? Bu, ada ibu kemana Juna, Bu?
tenang. Ayo duduk dulu. Aisyah, kamu tenang ya nak. Sekarang rumah ini tuh udah aman. Banyak satpam yang udah jagain, jadi kamu sama anak kamu aman ya nak? Enggak Bu, rumah ini nggak aman Bu, rumah ini nggak aman. Kalau rumah ini aman, nggak mungkin aku bisa dapat surat ancaman Bu. Apa? Surat ancaman? Ada surat ancaman di seluruh Juna. Dia bilang dia mau Juna, Bu. Gimana caranya bisa ada surat ancaman kayak gitu sedangkan di sekitar kita nggak ada siapa-siapa? Aku yakin banget, Bu. Aku yakin di rumah ini ada orang jahat, Bu. Aku yakin banget, Bu. Ada orang yang berusaha untuk membunuh Juna, Bu. Ya udah, Ibu mau cek dulu ya. Ibu mau lihat seperti apa surat itu. Kamu tunggu di sini dulu. Mana suratnya? Gak ada surat apa-apa kok. Ya sayang, Mama gak akan ngebiarin siapapun nyentuh kamu ya. Mama gak akan ngebiarin itu semua. Mas Dimas, sepertinya kamu nggak punya pilihan lain selain membawa Aisyah ke rumah sakit jiwa. Karena kayaknya istri kamu itu udah terlalu paranoid. Menurut lo, apa yang dikatakan Aisyah itu emang benar apa enggak sih? Gue percaya sama Aisyah, Bar. Masalahnya ada yang aneh di rumah Dimas. Ya lo mikir deh, satpam banyak, CCTV di mana-mana, tapi nggak tahu kenapa itu rumah kayak ada yang salah. Terus rencana lo selanjutnya apa? Nah, ini yang mau gue bahas, Bar. Gue udah cek satpam yang gue curigain, dan gue nggak dapet apa-apa, nggak ada bukti apa-apa juga. Sekarang gue bingung mau ngapain. Udah, lu tenang aja. Kita bagi tugas. Gua tetap awasin rumah satpam itu dan lu awasin Aisyah, ya. Jadi, besok yang harus kamu lakukan adalah kamu dengar saya nggak? Hah? Kamu dengerin saya ngomong nggak? Iya Bu, saya dengar Bu. Kalau sampai kamu berani menolak perintah saya bukan cuma akan membuat anak kamu kena alergi, tapi saya akan bikin anak istri kamu terkena musibah yang lebih besar. Baik Bu, Ibu jangan khawatir. Saya pasti lakukan perintah Ibu. Bagus. Demi apapun Mas, aku nggak bohong Mas. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri dan aku baca kalau memang ada surat ancaman Mas. Masalahnya surat itu nggak ada, Aisyah.
Iya Aisyah. Ibu juga udah cari kemana-mana, tapi ibu nggak lihat surat itu. Ada apa nih? Ada apaan, ada Aisyah, lo nggak apa-apa? apaan. Setia, tuh. Aisyah bilang katanya dia terima surat yang isinya mau teror anaknya. Tapi pas ditanyain mana bukti suratnya, nggak ada. Mungkin tuh surat dari uap kali ya, makanya tiba-tiba ngilang tuh. Ya. Bu Lydia, saya nggak berhalusinasi, Bu. Saya beneran, Bu, tolong semuanya percaya sama saya kalau emang beneran di rumah ini ada penjahat yang mau ngejahatin Juna, yang mau ngebunuh Juna. OMG, Aisyah lama-lama kalau terus-terusan kamu kayak begini, kamu gila beneran loh. Kamu tuh keparnoan tau gak? Parno banget. Jelas-jelas itu surat yang kamu omongin juga gak ada, gak kebukti kan? Ini apa kamu jangan-jangan udah mulai gila kali ya? Dimas. Harusnya kamu bawa istri kamu nih ke dokter jiwa. Mam. Astagfirullahaladzim. Bu, saya nggak gila sama sekali, Bu. Nah, terus? Mas Dimas, tolong percaya sama aku, Mas. Bu Yanti, tolong bawa Aisyah ke kamar biar istirahat, tapi tidak kecapean. Aku nggak capek, Mas. Tolong, Mas. Aisyah, tolong jangan bantah aku. Tapi Mas Dimas... Cukup Aisyah, kamar sekarang. Ayo Aisyah, kita ke kamar ya. Terus-terusan kayak gini, mama aja sakit kepala. Mending mama ke kamarnya dulu. Mas Dimas, aku rasa sepertinya Aisyah perlu bantuan, Mas. Bantuan? Maksud lo? Iya, tadi pasti lihat sendiri kan, perilaku Aisyah seperti itu. Kalau Aisyah seperti itu terus, tindakan-tindakan yang dia lakukan itu udah menunjukkan perilaku paranoid, Pak. Lo bisa nggak jelek-jelekin Aisyah depan gue? Saya cuma ngomong kebenarannya kok. Aisyah baik-baik aja. Dia cuma ketakutan. Dan itu pun ada alasannya. Ya tapi gimana kalau alasan itu semua cuma ada di benaknya aja, Pak? Din, lo kan suaminya Aisyah, harusnya lo lebih percaya sama Aisyah. Aisyah selama itu nggak pernah ngada-ngada, Din. Bisa jadi apa yang dia bilang tuh benar. Mungkin dia semalam memang mendengar teror itu. Dan mungkin juga teror surat itu memang ada, tapi kemudian hilang. Tapi gini deh, Mas. Menurut aku, Aisyah tetap harus diperiksa. Kita harus pastiin kondisi mentalnya supaya kita bisa tahu Aisyah tuh sebenarnya baik-baik aja atau enggak. Karena kalau ternyata Aisyah seperti ini terus dan ternyata dia memang kenapa-napa, nggak baik, Mas, kalau dia tetap jaga anak-anak. Takutnya malah membahayakan kondisi anak-anak nantinya. Hah? Intinya, lo mau ngejauhin Aisyah dari anak-anaknya? Bukan gitu, Pak. Apa jangan-jangan lo dibalik semua ini? Pak. Setia, kamu jangan sembarangan bicara. Tim, mungkin memang tujuan dia kayak gini untuk menyingkirkan Aisyah, supaya lo bisa ngerebut Dimas dari Aisyah, ya kan? Apa-apaan sih, Pak Setia? Bener kan? Setia, cukup. Saya bilang cukup. Astaga, Dim, capek gue sama lo, Dim. Lo bisa nggak gampang kasus sama perempuan-perempuan licik yang ada di sekitar lo?
Aisyah, ayo kita makan dulu yuk. Kamu kan dari pagi belum makan apa-apa. Nanti kamu sakit loh kalau terus-terusan kayak gini. Enggak, Bu, aku di sini aja jagain anak-anak. Iya. Mama di sini. Ya udah aja, kalau Bu. gitu, Ibu bawain makanannya ke kamar ya, biar kamu bisa makan sambil jagain anak kamu. Ya. Makasih, Bu. Waktunya untuk teror Aisyah. Aku kirim WA. Pakai handphone baru dan nomor baru. Kenapa, sayang? Hati-hati dengan yang kamu makan. Karena merah berarti racun. Dan makan berarti mati. Aku berubah pikiran Aisyah. Akan kamu duluan. Baru anak kamu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kirim ini? Aisyah, ini makanannya Ibu bawain. Ibu udah siapin juga tuh sausnya. Biasanya kan kamu suka makan sup pakai saus yang banyak. Nih, kamu makan. Mereka berarti racun. Makan berarti... Enggak, aku nggak mau makan ini, Bu. Aku nggak mau makan. Aisyah, kamu kenapa malah dorong sup ini, Aisyah? Enggak, Bu, ini makanannya beracun, Bu. Udah ada orang yang ngasih racun ke makanan ini, Bu. Nggak mungkin, Aisyah. Ini sop Ibu bikin sendiri buat kamu. Enggak, ini ada racun, Bu. Ada racun, Bu. Aku nggak mau makan. Aisyah. Sekarang aku harus hapus SMS-nya. Biar semua orang makin mengira kalau Aisyah itu halu tingkat tinggi. Aisyah, Aisyah, lo kenapa? Aisyah, ya Allah, kamu kenapa, Nak? Ya Allah, apa sih? Aisyah, ya Allah. Aisyah sudah, Aisyah udah. Ini juga, Bu. Ya Allah. Bu Yanti, ada apa ini? Aisyah, kamu kenapa? Ibu juga nggak tahu. Tadi tiba-tiba Aisyah histeris. Bahkan waktu Ibu bawain makanan yang ada saus merahnya, dia malah dorong-dorong. Mas, ini makanan semuanya kayak makanan mereka beracun, Mas. Beracun. Kita nggak boleh makan itu, Mas. Kita nggak boleh. Racun? Racun apa, Aisyah? Jadi tadi ada yang ngirim aku pesan. Dia bilang kalau makanan yang warna mereka itu ada racunnya. Dia pengen racunin aku dulu, baru dia anak-anak. Kalian nggak percaya? Hah? Aku bakal tunjukin sama kalian.
Ini, Mas Dimas. Ini, Mas lihat sendiri. Lihat sendiri ada pesannya di situ. SMS yang mana, Isa? Ada di sini, Mas. Kok nggak ada? Sepertinya memang ada kemungkinan Aisyah menderita depresi pasca melahirkan, Mas. Atau yang biasa disebut dengan baby blues. Dan baby blues itu nggak selalu langsung menyerang ibu yang baru melahirkan. Bisa aja terjadi beberapa waktu selang dia melahirkan karena terlalu banyaknya tekanan yang diterima oleh si ibu. Dan kalau emang benar Aisyah menderita baby blues, sejujurnya berbahaya, Mas, kalau dia tetap menjaga dan merawat Juna dan Fadil. Itu perempuan siapa ya? Pakai jaket, pakai masker, pakai kacamata. Gawat, itu kan Akbar. Ngapain dia ada di sini? Mbak, bisa kita ngomong sebentar, Mbak? Kok diam aja, Mbak? Aisyah! Jangan beli, siapa kamu? Mas Dimas! Aisyah! Aisyah! Aisyah bangun, Aisyah. Aisyah! Aisyah! Aisyah!